"Kemana tadi kamu? Saya nggak lihat di masjid," tanya ustadz itu. "Ketiduran," jawabku malas, melihat dia merokok santai di depanku. "Saya nggak dengar." "Jawab lebih keras," perintah ustadz. "Ketiduran, Tat," jawabku dengan nada tinggi. Dia menaruh rokoknya lalu mendatangiku. "Apa maksud kamu teriak di depan saya?" Plak! Tangan besarnya mendarat tepat di pipiku, membuat sekitar wajahku memerah panas. "Kamu yang sopan kalau ngomong di depan saya, ngerti?" tanyanya. Aku cuma mengangguk kecil. Dia mengambil sorbannya lalu menamparku lagi menggunakan sorban berwarna putih itu. "Kamu bisu, jawab yang benar," paksanya dan menamparku lagi. Saya ketiduran, Tat. Maafkan saya," jawabku menahan perih akibat tamparan sorban yang mengenai aku beberapa kali. "Ketiduran? Bukannya kamu mengancam santri lain dan sengaja tidak mau sholat berjamaah?" selidik ustadz. Aku gak ngejawab, cuma mengencangkan gigi dan mengepalkan tanganku menahan kesal. "Kenapa diam? Kamu mengakui kesalahanmu?" desak ustadz menunggu jawabanku. Percuma aku jawab. Apapun jawaban yang keluar dari mulutku itu cuma bikin pukulan-pukulan lainnya mendarat di tubuhku. "Jawab, Aryo!" Ustadz Isa terlihat murka. "Bukan, Tat, saya ketiduran," jawabku terbata ketakutan mendengar Ustadz Isa akan menggila. "Angkat sebelah kakimu," perintah Ustadz sambil mengambil tongkat kasti di mejanya. Aku melirik dan menelan ludah karena membayangkan hal mengerikan akan terjadi. Aku angkat sebelah kakiku lalu menutup mata. Puh! Tongkat kasti itu berhasil membuat aku merasakan ngilu di sekitar pahaku. Rasa sakitnya bikin aku gontai dan hampir terjatuh karena menahan beban tubuh dengan satu kaki. Rasanya otot di pahaku pecah akibat pukulan itu, membuat kakiku bergetar dengan sendirinya. Aku berusaha jongkok untuk mengencangkan lagi otot pahaku. "Bangun kamu, sebelum kamu jujur, saya nggak akan berhenti memukulmu. Angkat kaki yang sebelahnya lagi," paksa Ustadz agar aku mengakui kesalahanku. Aku mencoba untuk berdiri kembali, walau rasanya semua urat di sekitar paha menarik ototku pegal agar terus jongkok. "Maafkan saya, Tat," pintaku memelas. "Bangun, gak ada ampunan untuk santri yang suka mengancam santri lainnya. Bangun, Aryo!" bentaknya. Kemudian aku berdiri sekuat tenaga mengikuti kemauan Ustadz gila ini. Puk! Dan pukulan kali ini membuat aku beneran jatuh karena kakiku yang udah dipukul pertama gak ada kekuatan lebih untuk menahan semuanya. Dengan berat hati aku harus mengakui kesalahan yang aku enggak pernah buat agar siksaan pagi hari ini berhenti. "Maafkan saya, Tat. Iya, saya mengancamnya," jawabku sambil meringis kesakitan. Lalu Ustadz berjongkok menyamakan tinggiku. "Harusnya kamu aku itu dari tadi, Aryo," jawabnya pelan, menamparku sekali lagi dan tersenyum puas. "Yusuf!" teriak Ustadz Isa menggelegar. "Iya, Tat," jawab Yusuf dari luar ruangan, berlari mendatangi tempat Ustadz dan aku saat itu. "Habisi rambut Aryo, lalu siram dia di halaman santriwati. Ingat potong rambutnya agar terlihat berantakan, nanti dirapikannya setelah dia keliling di halaman bawah." Isa memberi arahan kepada Yusuf. "Baik, Tat," jawab Yusuf semangat dan tersenyum ke arahku. "Kalian akan mendapatkan balasannya nanti," teriak histeris membangkitkan dendam yang selama ini ditahannya melihat Aryo disakiti. Lenggingan suara murni menembus alam manusia sehingga sampai di telinga Isa dan Yusuf, membuat gendang telinganya berdenting kencang. Isa dan Yusuf terlihat menepuk beberapa kali telinganya karena suara yang tiba-tiba mengganggunya. Yusuf menghampiri Aryo membawa gunting, lalu memotong asal-asalan sampai terlihat beberapa pitak di kepala Aryo, seperti yang telah diperintahkan Isa kepadanya. "Mampus," bisiknya sambil terus mencukur Aryo. "Udah, Tat," saut Yusuf sambil mendorong aku ke depan Ustadz Isa. "Siram dia di halaman santriwati," jawab Isa dengan senyum yang terus mengembang. "Sabar, Aryo, kamu pasti kuat. Sudah banyak cobaan yang kamu lalui sampai hari ini. Terus kuatkan tekadmu di balik cobaan ini." Kakek coba menguatkan aku. "Diam!" Batinku membuat kakek menghentikan ceramahnya.
Di mana dia? Di mana Tuhan? Kenapa dia dem aja ngelihat aku didolimi? Itu yang disebut Maha Penyayang. Itu tujuan aku dihidupin, biar dia bisa ngelihat aku disakiti orang. Protes aku ke kakek dalam hati. Jangan ngomong sembarangan, Aryo. Kamu gak mungkin dikasih cobaan di luar kemampuanmu. Kakek coba menjelaskan. Jadi aku harus diam dihina dan disakiti oleh orang lain. Kenapa bukan Yusuf atau Isa yang harusnya dihukum? Dia yang jahat malah bahagia, sedangkan aku yang gak jahat malah menderita. Adilkah itu? Bentak dalam hatiku kepada kakek. Aryo, ingat, jangan sampai kamu salah jalan. Biar Allah yang balas semua. Pasti ada balasan dari setiap perbuatan. Percaya sama kakek, nak. Jawabnya dengan nada sedih. Pasti aku balas semua orang yang udah nyakitin aku. Tegasku menolak semua nasihat kakek. Badanku mulai bergetar hebat, menahan semua rasa yang udah aku pendem. Rasa sakit, benci, dan kecewa sepertinya sudah tidak bisa tertahan lagi. Jalan Aryo, cepat! Bentak Yusuf lalu mendorong aku agar berjalan lebih cepat lagi. Sesampainya di halaman santriwati, aku emang sudah dikenal sebagai santri yang rutin disiram dan dibotakin kepalanya. Santri yang suka melanggar, orang yang dicap gak bakalan bisa jadi seorang santri yang soleh. Tapi aku gak peduli. Dan aku juga gak pernah berpikir akan menjadi ustadz yang terkenal ahli dalam beragama, tapi bobrok dalam etika. Gelarnya hanya menjadi tameng suci yang menutupi segala kebusukannya. Itu Aryo ya, kasihan banget sih. Iya, padahal anaknya pendiam gitu. Gak nyangka ya malah bandel. Emang gitu pendiam malah lebih berbahaya itu. Aduh, males deh Aryo lagi. Kalau gak niat gak usah jadi santri deh. Bikin malu nama pesantren aja. Santri tapi kelakuan kriminal. Semoga cepet keluar deh orang kayak gitu. Mencoreng nama pesantren aja. Ih, sayang banget ya. Padahal anaknya kalem, manis, tapi gak punya pikiran. Ya, begitulah yang aku dengar. Halaman santriwati percis di depan kamar mereka. Dan mereka contoh nyata manusia yang selalu melihat kesalahan orang lain tanpa berpikir, apakah mereka pernah berbuat salah? Yusuf lalu mengguyurkan seember air di kepalaku, terus mengalungkan sebuah tulisan. Hari ini saya tidak bangun sholat subuh. Terdengar suara tawa terkekeh mereka melihat aku yang tertunduk menahan malu. Gimana? Enak kan ditertawakan? Sindir Yusuf di sampingku. Lebih enak lagi lihat kejadian lu di dapur, Sup. Jawab aku lalu melirik sinis Yusuf. Lu kira gue takut? Itu cuma kebetulan. Dan asal lu tahu, gue sengaja nyebarin berita kalau lu anak dukun, biar gak ada yang mau berteman sama lu. Bisik Yusuf. Berteman dengan kumpulan orang munafik? Maaf, gue lebih nyaman sendirian. Jawabku dengan wajah dingin lalu meremas lengan Yusuf. Yusuf berusaha melepaskan tanganku dari lengannya. Lepasin, sebelum gue bikin lu lebih malu. Kita tunggu waktunya, Yusuf. Ucapku menekan namanya lalu melepaskan lengannya. Pasti aku balas semua yang udah aku rasain. Pasti. Batinku berulang-ulang agar terekam semua yang udah aku rasakan. Setelah selesai hukumanku, akhirnya rambutku dirapihkan, dibotak halus. Entah udah berapa kali palaku pelontos kayak gini. Panggil aku Aryo. Sebut namaku. Biar aku selesaikan urusanmu. Biar aku buktikan kepadamu. Akan kubalaskan dendammu. Bisik Murni di dalam hatiku. Murni, sapaku dalam hati. Iya Aryo, suruh aku untuk membalaskan dendammu. Aku sudah tidak tahan lagi melihat manusia-manusia hina itu melukaimu. Bujuk Murni. Lu bisa apa? Bagaimana cara lu membalas dendam gue? Gue aja belum pernah ngeliat lu. Gimana gue mau percaya sama lu? Jawab gue datar. Nanti malam kita bertemu di tempat pertama kali kita bertemu. Jawab Murni dengan sungguh-sungguh. Pertama kali bertemu? Tanyaku heran mengernyitkan kening. Nanti kamu tahu Aryo, aku selalu ada untuk menjagamu. Aku tunggu nanti malam di tempat kamu bertemu dengan gadis kecil yang melambai dan tersenyum kepadamu. Jelasnya lalu suara itu tidak terdengar lagi. Murni, Murni, lu kenal anak perempuan itu? Jawab Murni. Aku seakan menggila mengingat pertama kali bertemu dengan perempuan kecil itu. Tapi Murni tak kunjung menjawab panggilanku. Dengan rasa penasaran aku menunggu tiba datangnya malam. Lalu aku menjalankan aktivitas hari itu dengan hati yang penasaran
mengenai ucapan Murni tadi. Selesai sholat Isya, para santri bergegas menuju dapur. Tinggal aku dan beberapa ustadz di masjid. "Di mana lu, Murni?" tanyaku dalam hati. Masih belum terdengar jawaban darinya. "Loh, ini si botak kenapa?" Aku lihat Ustadz Aulia yang menyapa aku. "Biasa, Tat, gerah, rambut panjang mulu." Jawabku berbohong. "Kamu jangan banyak melanggar dong, Yok. Lagi ada masalah apa?" tanyanya lembut. "Bener gak ada apa-apa kok, Tat." Aku tersenyum. Percuma kalau aku jelasin. Aku gak mau bikin dia ribut sesama Ustadz. Seenggaknya aku tahu masih ada yang peduli sama aku. Biarpun itu cuma basa-basi aja. Yang penting enggak baik di depan, busuk di belakang. "Makasih ya, Tat. Dari dulu Ustadz selalu perhatian sama aku," ungkapku sambil tersenyum. "Loh, kenapa ini? Emang udah tugas saya buat ngebimbing para santri di sini, Yok. Kan harus menjadi contoh kalian semua," terangnya sambil mengusap kepalaku. "Coba semua ustadz seperti Ustadz Aulia, ramah, sabar, penyayang, enggak seperti Isa sialan," gerutuku dalam hati. "Ya udah yuk makan. Udah jam berapa nih? Kamu masih aja di masjid sendirian," ajaknya lalu berdiri. "Aku masih kenyang, Tat. Nanti aja masih pengen di sini," jawabku lalu menemaninya sampai pinggir masjid. "Ya udah kalau gitu, sabar ya. Ustadz tahu cobaan hidup kamu lebih berat dari yang lain. Tapi Ustadz yakin kamu pasti bisa," pesannya sebelum meninggalkan aku. "Semua selalu aja nyuruh aku sabar. Kalian cuma menilai tidak merasakan," bisikku lirih. Aku lihat jam menunjukkan pukul 23, tapi Murni masih belum bersuara. Aku tetap setia menunggu di halaman masjid. Aryo, keluar dari masjid," terdengar suara Murni memanggil, disertai angin berhembus cukup kencang, sampai membuat bulu halusku merinding karena dinginnya angin. "Lu di mana, Murni?" tanyaku menyapu seluruh pandangan di sekitar masjid. "Sini Aryo, lebih dekat." Aku mendapati sumber suara berada di pembatas pagar pesantren. Seperti terhipnotis, suara merdu Murni menuntun aku mendekati pagar itu. "Aku tepati janjiku padamu, Aryo," ucap Murni berbeda dari biasanya. Suaranya yang riang kini terdengar dingin menakutkan. Ingin rasanya aku pergi meninggalkan pagar itu. Tapi aku penasaran tentang ucapan Murni tentang membantuku membalaskan dendam. "Kamu di mana, Murni? Jangan main-main," tanyaku ketus. "Kemari Aryo, sedikit lagi," jawabnya sambil tertawa. Sungguh suara tertawa yang baru aku dengar. Suaranya seakan menggema di telingaku, membuat jantungku berdetak tidak beraturan. "Murni," bisikku dengan sedikit ketakutan. Angin tiba-tiba berhembus di sekitar wajahku, sedikit membuatku melangkah mundur. "Tutup matamu Aryo," perintah Murni. Aku ikuti petunjuk Murni dan memejamkan mata. "Ingat Aryo, tenangkan hati dan pikiranmu. Lepaskan segala rasa yang membebanimu. Buang semua itu dari pikiranmu. Bertindaklah dengan mengikuti apa kata hatimu. Jangan biarkan pikiran dan nafsu menguasai dirimu. Bedakan antara pikiran dan hati yang berbicara." Terang Murni, lembut, menjelaskan kata per kata dengan jelas. "Semua hal di dunia ini adalah fana. Apapun yang kamu dapatkan adalah cobaan. Maka bijaklah dalam berpikir dan memutuskan. Hanya dengan ketenangan dan ketajaman hati, kamu akan membuka tabir kehidupan. Kamu akan mengetahui mana yang hak dan batil." Lanjutnya, aku dari tadi mendengarkan ocehan Murni merasa heran. Kenapa Murni sekarang berbicara seperti kakek, ceramah mulu? Tanyaku dalam hati. "Terus aku harus gimana lagi, Murni?" Tanyaku jengkel dari tadi disuruh tutup mata terus. "Fokuskan apa yang akan kamu rasakan, Aryo. Ikuti dan jangan melawan," terang Murni. Lalu badanku mulai menghangat di daerah bawah tulang ekor. Sesuatu seakan berjalan merambat dari bawah, terus menjalar naik, dan rasanya semakin panas, seperti ada ular di dalam badanku. "Jangan takut Aryo. Tarik nafas panjang, rasakan alirannya," perintah Murni lagi.
Rasanya ular itu berjalan naik ke atas punggungku. Jejaknya meninggalkan hawa panas yang terus bertambah panas. Tulang ekor, lambung, jantung, tenggorokan, hingga di pertengahan kedua alisku. Seakan mereka hidup dan berdenyut pelan. Membuat aku merasakan hawa yang sangat panas di sekujur badan. Seolah dunia berputar dan aku yang menjadi porosnya. Semua seperti berguncang dan bergerak terjatuh. Dan akhirnya membuat aku mual dan terjatuh menahan getaran yang aku rasakan. Sudah selesai. Hanya itu yang bisa kuberikan saat ini, Aryo. Semoga dapat membimbingmu hingga waktunya nanti. Suara itu menghilang di ketinggian. Wah, dasar kakek sialan. Beraninya dia berpura-pura menjadi diriku untuk membohongi Aryo. Murni mengumpat melihat dari kejauhan. Tepat di saat Aryo dan Ustadz Aulia berbincang, kakek mendatangi halaman masjid, berubah menjadi Murni dan menunggu di tempat yang Murni janjikan. Kakek membentengi seluruh halaman masjid dengan ilmu yang dimilikinya, agar Murni tidak bisa mengganggu siasatnya saat itu untuk Aryo. Mirna dan Murni berusaha masuk ke dalam benteng kakek, tapi apa daya umur dan ilmunya sangat jauh berbeda. Jadi mereka hanya bisa menunggu sampai kakek menyelesaikan urusannya dengan Aryo. Terdengar suara nafas Aryo memburu. Ini apaan, Murni? Kenapa rasanya pusing dan capek banget? Padahal aku gak ngapa-ngapain. Jawabku mencoba membuka mata. Aku ngeliat banyak banget kunang-kunang berwarna-warni. Dan rasanya sangat ramai seperti sedang di kerumunan orang banyak. Terdengar juga suara seperti berbincang-bincang dengan bahasa yang aneh. Bukan Arab, Indonesia ataupun Inggris. Aku coba berjalan menjauhi kunang-kunang tersebut. Ini ada apaan sih? Aneh banget. Tanyaku kebingungan. Aryo, sini. Aku menengok ke kanan dan kiriku, mencari asal sumber suara, lalu menggaruk kepala bingung. Aku di pohon, sini. Tepat di sebelah kiriku ada pohon cembedak yang sangat besar, dengan batang dan ranting besar menjulang ke atas. Lengkap beberapa buahnya yang berwarna kuning keemasan hampir matang. Lihat ke atas, Aryo. Aku tengok ke atas pohon, ada dua sosok perempuan menggunakan terusan panjang berwarna putih. Mereka menggoyang-goyangkan kakinya, seperti sedang menikmati duduk di atas sana. Dengan wajah yang pucat berwarna biru, rambut mengembang panjang, dan sekitar matanya yang berwarna hitam, mereka tersenyum seram ke arahku. Terdengar tawa cekikikan. Aku yang ngelihat hal itu rasanya pengen banget lari. Tapi kaki seperti diikat dan rasanya seluruh badanku jadi gemetar karena dingin dan lemas. Bruk. Untuk kedua kalinya aku terjatuh. Pergi kalian! Teriak Murni keras, membuat kedua sosok di atas pohon itu tertawa cekikikan, terbang menghilang di angkasa. Murni, terima kasih. Jawabku lemas karena syok melihat makhluk menyeramkan itu. Kamu jangan takut, Aryo, ada aku di sini. Ucap Murni keluar dari belakang pohon itu. Kamu? Ucapku terbata-bata melihat sosok Murni yang selama ini selalu menggangguku. Ternyata adalah perempuan kecil yang udah aku cari beberapa tahun lalu. Anak perempuan yang pertama kalinya dalam hidupku tersenyum ramah dan melambaikan tangannya buatku. Itu adalah Murni? Murni? Tanyaku memastikan dengan apa yang aku lihat saat ini. Murni tersenyum dan aku ingat betul senyuman ini yang selalu aku tunggu. Senyuman yang membuat aku selalu ingin melihatnya. Akhirnya pecah tangisku. Entah ini tangis haru bahagia, apa tangisan kekesalanku terhadap Murni, yang aku rasain semua campur aduk saat itu. Maafin aku ya, ucap Murni menghampiri dan berdiri di hadapanku. Aku yang minta maaf, Murni. Maaf sudah kasar selama ini, jawabku menyesal. Mendengar ucapanku, Murni tertawa lalu, ini bukan wujudku, Aryo. Kamu jangan meminta maaf kepadaku. Aku hanya tidak ingin membuatmu takut akan wujud asliku. Murni menjelaskan. Lalu wujud aslimu seperti apa? Tanyaku sambil menghapus air mata dengan punggung tanganku. Aku seperti mereka yang baru saja kamu lihat, jawab Murni menunjuk ke arah pohon cempedak. Kamu serius? Jawabku takut mengingat kejadian tadi. Murni malah tertawa terkekeh melihat aku saat itu. Iya, aku seperti mereka, Aryo, jawabnya. Tolong jangan kamu berubah seperti wujud menyeramkan itu, Murni, sahutku memohon ketakutan. Sepertinya kakek berhasil membuatku sedikit kesulitan untuk berbincang denganmu, Aryo.
Terang Murni terlihat sedikit kecewa. Kakek? Maksudnya? Tanyaku penasaran. Kakek yang berpura-pura menjadi diriku di halaman masjid tadi telah membuka dan menajamkan semua panca inderamu, Aryo. Aku takut nanti kamu dapat melihat wujud asliku, Murni menjelaskan. Sialan, itu semua ulah kakek. Apa maksudnya dia membohongiku? Tanyaku geram. Aku tidak tahu, Aryo. Kamu lihat itu? Tanya Murni menunjukkan kunang-kunang berwarna-warni di halaman masjid. Oh, itu kunang-kunang, jawabku santai sambil tertawa. Itu bukan kunang-kunang, Aryo. Itu bangsaku. Mereka lebih tua dan lebih halus lagi. Hanya beberapa orang yang sanggup untuk melihatnya. Dan kamu salah satu yang beruntung bisa melihat mereka, terangnya. Mereka bangsamu? Lebih tua? Halus? Duh, aku bingung, Murni. Jawabku tidak mengerti dengan penjelasannya. Lihat tuh si Aryo. Ngapain dia di situ? Emang dasar gila tuh orang. Iya ya, masa ngobrol sendirian sama pohon, terus dia ketawa sendiri lagi. Aku mendengar sayup-sayup suara orang lagi ngomongin aku. Kamu dengar itu, Aryo? Tanya Murni. Iya, di mana ya orangnya? Jawabku mengangguk lalu melirik kanan dan kiri mencari suara tersebut. Mereka di samping lapangan basket, ucap Murni memberitahuku. Aku lihat ada 2 orang sedang mengawasiku dari balik semak di belakang lapangan itu. Kok kedengeran ya suara mereka? Kan jauh. Tanyaku menaikkan sebelah alis kepada Murni. Itu contoh panca inderamu sudah menjadi lebih peka, Aryo, jawab Murni dingin. Malam itu Murni banyak sekali menjelaskan tentang sesuatu dan aku senang banget. Aku bisa terus ada di samping sosok perempuan kecil yang aku kagumi bertahun-tahun. Aku melihat apa yang Mulyadi, Yusuf dan Isa lakukan kepadamu. Murni menjelaskan apa yang telah ia lihat dan dengar waktu itu. Jadi ini semua ulah Mulyadi? Tanyaku kesal setelah mendengarkan penjelasan Murni. Kamu tenang aja, biar aku balas satu persatu manusia itu, janjinya kepadaku. Oh iya, kemana kakak kamu, Mirna? Tanyaku mengingat Murni mempunyai seorang kakak. Murni terlihat kaget. Aku menanyakan kakaknya. Kakak masih malu bertemu kamu, Aryo. Dia malu dengan bentuk wujudnya, jawab Murni tertawa riang. Bentuk wujudnya? Tanyaku heran. Iya, kakak takut nanti kamu malah pingsan melihatnya, canda Murni kepadaku. Aku mendengus kesal. Ya udah malam, istirahat Aryo. Murni mengingatkan malam itu sudah pukul 12 malam. Terima kasih sudah mau menjadi temanku, Murni, sautku dengan wajah yang bahagia. Murni hanya tersenyum lalu menghilang perlahan. Melihat Murni yang menghilang tiba-tiba membuat aku masih sedikit takut. Mungkin belum terbiasa. Batinku mencoba menghilangkan rasa takut. Kakek malam itu mengawasi dari kejauhan, memperhatikan Murni berbincang dengan Aryo dan Mirna yang berdiri di dalam pohon. Ternyata mereka tidak sejahat yang aku kira, bisik kakek lalu tersenyum. Malam itu Mirna dan Murni berbincang di dalam pohon. Sudah puas bertemu dengan Aryomu, adik kesayanganku, canda Mirna saat itu. Maaf ya kak, jadi merepotkanmu, jawab Murni melihat keadaan Mirna. Apapun untukmu aku lakukan, Murni, ucap tegas sang kakak. Makasih ya kak Mirna, jawabnya manja. Jadi selanjutnya apa yang akan kita lakukan, Dek? Tanya Mirna penasaran tentang apa yang diinginkan Murni. Kemudian, kita balas Yusuf dan Isa, Kak, jawabnya mengingat nama Yusuf dan Isa selalu membuat Murni sangat marah. Itu mengubahnya menjadi sosok kuntilanak merah yang menyeramkan. Berbeda dengan Mirna, Murni sangat diselimuti oleh dendam jauh ketika ia masih hidup dahulu. Tenang dek, mari kita lakukan. Mirna berusaha menenangkan adik kesayangannya itu. Isa, biar aku yang beri pelajaran kak, pesan Murni penuh dengan kebencian. Mereka pun keluar dari pohon diiringi tawa yang menggema di pelosok penjuru dapur menuju sasarannya masing-masing. Mirna melihat Yusuf sudah tertidur pulas. Diar! Suara pintu kayu terbuka dengan kencang membentur tembok. Yusuf yang saat itu tengah tertidur tiba-tiba terbangun kaget mendengar pintu kayu dibuka dan dibanting dengan kasar. Hei, siapa di sana? Jangan usil! Teriak Yusuf.
Ia menyangka petugas jaga malamlah yang usil mengganggunya, seperti dia mengganggu orang lain ketika jaga malam. Beberapa menit Yusuf menunggu, tidak ada jawaban sama sekali. Lalu dia turun dari kasurnya untuk menutup kembali pintu tersebut. Ketika Yusuf memegang handle pintu, ia melihat seorang perempuan memanggil namanya. Yusuf. Perempuan tersebut berlari melewati kamarnya. Kamu siapa? Teriak Yusuf mengejar perempuan itu berlari menuju kamar mandi. Tapi sosok itu sudah menghilang. Tadi kayaknya masuk kamar mandi, kok nggak ada? Tanya Yusuf mulai merinding takut akan perempuan yang dilihatnya tadi. Yusuf berjalan kembali menuju kamarnya. Dia lihat di pintu kamarnya perempuan itu memasuki kamar Yusuf. Hei, teriak Yusuf, mengikuti sosok perempuan itu. Di dalam kamar kembali Yusuf tidak menemukan perempuan itu. Dasar setan sialan, Yusuf berdengus kesal. Dar! Pintu tertutup kasar dengan sendirinya, hampir membuat Yusuf mati kena serangan jantung. Yusuf! Suara itu terdengar di samping telinganya. Jantung Yusuf mulai memburu, mendengar namanya dipanggil berulang-ulang dengan nada yang begitu menakutkan. Ia segera berlari menaiki kasurnya dan membenamkan kepalanya di balik bantal. Tubuhnya gemetaran. Terasa sebuah tangan meraba dari ujung kakinya berjalan perlahan naik. Yusuf mulai komat kamit membaca doa-doa pendek yang dihafalnya. Tangan itu telah sampai di sekitar tubuhnya. Beberapa kali kuku tajam menebus baju mengenai kulit Yusuf. Pergi, jangan ganggu aku, pergi, teriak Yusuf malam itu. Tawa nyaring seakan memenuhi ruangan kamar Yusuf. Keadaan malam itu semakin mencekam dan menakutkan, seolah menahan udara yang ingin memasuki dada Yusuf, membuatnya kesulitan untuk bernafas. Tangan itu meraba kembali menelusuri bagian tangan Yusuf. Ia merasakan tangan dingin itu mencakar dan menarik lengannya. Beberapa kali Yusuf coba menepis dan melepaskan tangan itu tanpa berani melihatnya, tapi usahanya percuma. Tangan tersebut mencengkeram erat lengan Yusuf dengan kuku tajamnya, menimbulkan rasa perih di kulit. Yusuf terus ditarik menuju bawah ranjangnya dan akhirnya dia terjatuh. Betapa kagetnya Yusuf melihat sosok perempuan dengan mata melotot, seakan marah menatap dirinya. Matanya mengeluarkan darah membuat bola matanya terlepas menggelinding percis di depan mata Yusuf, mencium aroma amis darah dan bau bangkai yang sudah lama membusuk. Tolong titip mataku Yusuf. Lalu perempuan itu tertawa menakutkan. Ah! Teriak Yusuf kemudian tidak sadarkan diri. Sedangkan Murni yang mendatangi Isa terlihat geram. Sosok manusia itu sedang membaca ayat suci. Tok 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 tok. Terdengar ketukan di pintu kamar Isa. Iya, siapa? Tanya Isa menghentikan bacaan kitab sucinya. Tok 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 tok. Lagi-lagi pintu kamarnya diketuk. Masuk saja, pintunya tidak saya kunci, teriak Isa. Tok 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 tok. Keluar kamu Isa. Terdengar suara wanita memanggil namanya lantang. Siapa malam-malam gini memanggil saya? Tanyanya penasaran lalu menghampiri pintu dan membukanya. Di teras halaman kamarnya, Isa melihat seorang wanita sedang membelakanginya. Maaf, ibu cari siapa ya? Tanya Isa sopan. Wanita tersebut tidak bergeming. Bu, Isa coba memastikan kembali wanita tersebut. Wanita itu mulai menangis sedih. Suaranya terdengar menyayat hati. Merasakan kesedihan yang mendalam, Isa menyadari sosok yang dilihat bukanlah wanita biasa. Lalu, siapa kamu? Herdiknya kasar. Wanita tersebut berhenti menangis menjadi tertawa menyeramkan.